Haleluya, puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Senin pagi ini dengan semangat yang baru kita di hari Senin. Senin diberkati Tuhan Bapak Ibu, karena kita adalah Senin yang terakhir, minggu yang terakhir di bulan Juni. Senin depan selamat kita memasuki di bulan yang baru, bulan Juli tahun 2023. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kita sudah menjalani selama 6 bulan ya di tahun 2023. Saat ini kan bulan yang ke-6. Minggu depan memasuki di bulan yang ke-7. Ini semua karena anugerah Tuhan. Biar kita makin hari semangat terus melayani pekerjaan Tuhan. Ikut Yesus dengan setia. Karena janji Tuhan pada tema firman Tuhan pada pagi hari ini, orang-orang pilihanku akan mewarisinya, dan hamba-hambaku akan tinggal di situ. Amin. Tinggal di mana? Mewarisi apa, saudara? Kerajaan surga. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Untuk itu saya Pastor Yakob Rahmat, karena saya bagian dari para orang pilihan Tuhan bersama Bapak Ibu, dan saya sebagai hamba-hamba Tuhan akan tinggal di mana? Di rumah surga. Di Tabernakel Glory saya mau menyanyi lagu 306, saudara. Rumah di surga Tuhan sudah sediakan. Ini lagu lama, saudara ya. Saya waktu kecil sekolah minggu ya, umur 5 tahun saya sekolah minggu. Itu 62 tahun yang lalu. Karena saya dilahirkan anak seorang pendeta, salah satu pendiri gereja Beta Tabernakel tahun 1957. Murid langsung dari hamba Tuhan almarhum Van Hazel. Ya, ada 7 pendeta sebagai pendiri gereja Beta Tabernakel di Surabaya. Ya, saya salah satu anak putra dari pendiri Tabernakel. Sampai detik ini saya melayani pekerjaan Tuhan. Papi mami sampai akhir hidupnya ya dipanggil sama Tuhan Yesus. Papi almarhum yang saya cintai pernah bicara kepada saya, Yakob, papi sudah mau pulang. Tangannya di atas sudah. Ada foto bersama saya tidur di tempat tidur. Saya di samping papi yang saya cintai. Dia bicara, Yakob, papi sudah mau pulang, dengan tangannya ke atas. Saya tidak mengerti waktu itu pulang kemana. Saya katakan, papi, ini kan di rumah sendiri. Pulang kemana papi di rumah sendiri? Terus papi saya bilang, bukan Yakob, rumah papi ada di atas, di surga. Dan sambil menyanyikan lagu ini, rumah di surga Tuhan sediakan. Mari Bapak Ibu, kita mencinta Tuhan Yesus bersama saya. Karena nanti ada janji Tuhan, para hamba-hambaku kata firman Tuhan akan tinggal di situ, tinggal selama-lamanya bersama Yesus. Rumah di surga, amin, haleluya, Tuhan sudah sediakan, amin, haleluya. Waktu ku sampai, senang hatiku, rumah di surga, amin, haleluya, terbuka terus, amin, haleluya, oleh darah Yesus Tuhanku, amin, haleluya. Rumah di surga, amin, haleluya, Tuhan sudah sediakan, amin, haleluya. Waktu ku sampai, senang hatiku, rumah di surga, amin, haleluya, terbuka terus, amin, haleluya, oleh darah Yesus Tuhanku, amin. Pada waktu papi almarhum yang saya cintai, papi mami saya berkata, Yakob, papi sudah mau pulang. Tangannya menuju ke atas. Saya tidak mengerti. Saya bilang, papi rumah di sini. Rumah papi di atas, di surga bersama Yesus. Dan setelah itu tidak lama kemudian papi saya meninggalkan dunia ini. Dia pulang ke rumah Bapa di surga. Sambil menyanyi saya lagu ini, rumah di surga, amin, haleluya, Tuhan sediakan, amin. Ada harapan di dalam Yesus. Di dalam Yesus ada janji yang kekal, janji yang sempurna.
hiduplah bersama Yesus. Setialah sampai mati, sampai langkah hidupmu. Haleluya. Setialah dan taat, haleluya, pada semua firman Tuhan. Amin, haleluya. Saja rumah di surga, amin, bahagia bersama Yesus, bahagia, senang selamanya. Waktu ku sampai, haleluya, senang hatiku, rumah di surga, haleluya, terbuka terus. Mari kita mau hidup kudus, hidup di dalam cinta kasih kepada Tuhan Yesus, hidup taat, hidup rendah hati, setia dan kudus. Hiduplah dalam firman Tuhan. Cinta Yesus, cinta Yesus. Aku mau setia, haleluya, taat dan rendah hati, amin, haleluya. Setia sampai nanti berjumpa dengan Tuhan Yesus, haleluya. Hidup kekal selamanya di surga kekal. Dalam Filipi pasal 3 ayat 20 ada janji Tuhan, karena keluarga kita ada di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Amin, haleluya. Biar kau Tuhan kerjakan Bapa, Tuhan rumahku ada di surga, amin, haleluya. Oleh darah Yesus Tuhanku, rumah di surga kekal, amin, haleluya. Rumah di surga, haleluya, Tuhan sudah sediakan, amin, haleluya. Waktu ku sampai, senang hatiku, rumah di surga, haleluya, terbuka terus, amin, haleluya. Oleh darah Yesus Tuhanku, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punya mula kerajaan, amin, haleluya. Dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Rumah di surga, haleluya, Tuhan sediakan, amin, haleluya. Waktu ku sampai, senang hatiku, rumah di surga, amin, haleluya. Terbuka terus, amin, haleluya. Oleh darah Yesus Tuhanku,
sucikan mulutku, sucikan hatiku, sucikan pikiranku Bapa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Oh Yesus, biarlah firman-Mu ku taruh dalam hatiku Bapa, supaya ku tidak berdosa kepada Engkau Yesus. Biar firman-Mu tuntun hidupku Bapa, sampai aku masuk ke surga. Amin. Ampunilah semua dosaku Bapa, sucikanlah hidupku. Segala puji hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Terpujilah nama Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur semua karena anugerah Tuhan di pagi yang indah ini. Sebelum kita beraktivitas, mari kita datang kepada Yesus. Dia sumber segala-galanya, sumber kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan, minta pimpinan Tuhan, supaya setiap langkah hidup kita masuk di dalam rencana Tuhan yang sempurna, supaya kita menjadi orang pilihan Tuhan, akan mewarisi, dan kita sebagai hamba Tuhan akan tinggal kekal surga. Ada janji Tuhan tadi sudah saya bacakan, karena keluarga kita ada di dalam surga. Dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Amin. Tadi dalam ayat firman Tuhan, hamba-Mu akan tinggal di situ. Itu tertulis dalam Yohanes pasal 14 Bapak ya. Ayat yang ketiga saya mau baca ini, janji Tuhan. Menjadi ayat favorit saya nih. Yohanes 14 ayat 3 dikatakan, apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempatku di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Itu janji Tuhan. Hamba-hambaku akan tinggal di situ bersama Yesus. Oleh itu mari kita mau setia sama Tuhan. Kita mau cinta Yesus. Tidak ada pribadi lain yang paling sempurna, indah di dalam kehidupan kita, hanya Yesus. Dengarkan firman Tuhan, renungan yang saya sampaikan pagi malam. Kalau saudara lakukan dengan setia, saya yakin saudara akan dibentuk sama Tuhan. Makin hari makin setia. Seperti saya dibentuk sama Tuhan, makin hari saya diproses sama Tuhan untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Karena kerinduan dari Tuhan nanti, kita akan hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Di mana Tuhan berkata di situ, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun juga berada. Amin. Bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kamu cinta Tuhan dan kita mau baca firman Tuhan. Saat ini kitab Nabi Yesaya pasal 65. Puji Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan. Pagi ini kita sudah baca pasal 65. Kita tinggal satu pasal lagi Pak ya. 65, 66. Setelah itu kita memasuki kitab Nabi Yeremia. Amin. Saya mau baca ayat 1. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik, dan mengikuti rancangan sendiri. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku, senantiasa di depan mataku, dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa, dan membakar korban di atas batu bata. Coba nih saudara, Tuhan begitu baik, cintanya Yesus sempurna Bapak Ibu. Bangsa Israel banyak menolong Tuhan, termasuk kita semua sampai detik banyak orang-orang masih belum menerima Yesus saudara. Maka Tuhan selalu bicara, Tuhan selalu memberikan kesempatan. Tuhan selalu, saat ini kalau saya lihat nih, banyak orang-orang sudah bertobat saudara ya. Dari mereka tadinya tidak mengenal Tuhan Yesus, banyak. Mereka yang keras hati, tidak tahu jalan Tuhan. Tapi Tuhan sendiri yang bekerja seperti tadi firman Tuhan. Orang tidak menanyakan aku. Semua Tuhan bicara aku. Itu siapa saudara? Saya buka di dalam kitab Wahyu. Ternyata aku itu siapa? Wahyu 22 ayat 16 saya mau baca. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah tunas yaitu keturunan Daud, bintang timur yang kilang gemilang. Amin. Yaitu ternyata aku adalah Yesus. Ya, di perjanjian lama memang belum dibuka aku itu siapa.
di perjanjian baru disebut aku Yesus. Mengutus malaikat Tuhan, mengutus supaya banyak jiwa-jiwa mengenal akan kebenaran Tuhan, diselamatkan. Dan ternyata aku pula ada dalam perjanjian baru. Yohanes 11 ayat 6, Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, aku ini jalan, kebenaran, dan hidup. Dalam Yohanes 10 ayat 9 dikatakan, aku pintu. Coba, semua bicara aku adalah Yesus. Maka mari kita mau cinta Tuhan. Di situ dikatakan, pilihanku, kita adalah umat pilihan Tuhan. Kalau kita baca dalam Yohanes 15 ayat 16, bahwa kita sudah dipilih sama Tuhan. Anugerah Tuhan yang besar. Oleh itu jangan pernah memainkan Tuhan. Yohanes 15 ayat 16 dikatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu tetap, supaya apa kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Amin. Aku tuh Yesus, ya. Dan ternyata dengan Bapa, Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu, dan Yesus adalah Bapa yang sangat kita cinta. Oleh itu mari kita makin hari mau cari Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Sebab Tuhan berkata berikutnya, ayat yang keempat, yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam gua-gua, yang memakan daging babi dan kuah daging najis di dalam kuali mereka, yang berkata, menjauhlah, jangan meraba aku, nanti engkau menjadi kudus olehku. Semuanya ini seperti asap yang naik ke dalam hidungku, seperti api yang menyala sepanjang hari. Sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku, aku tidak akan tinggal diam, malah aku akan mengadakan pembalasan, ya pembalasan terhadap diri mereka atas segala kesalahan mereka sendiri maupun atas kesalahan yang moyangnya. Semuanya serentak firman Tuhan, sebab mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung dan mengabaikan aku di atas bukit-bukit. Memang aku akan menangkar ke dalam jubah mereka upah untuk perbuatan mereka yang dahulu. Amin, saudara. Jadi jelas semuanya nanti kalau mereka keras hati, Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya. Kalau Tuhan sudah menyatakan diri Yesus, terlebih Yesus sudah rela mati di atas kayu salib berkorban untuk kita. Tapi kalau orang itu keras kepala, fasik, maka jangan nyalakan Tuhan kalau Tuhan marah dan murka. Oleh itu mari, jangan sampai ada patung dewa, tapi kita sembahlah Yesus, satu-satunya Tuhan. Ayat yang ke-8, beginilah firman Tuhan seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terhadap airnya, jangan musnahkan itu, sebab di dalamnya ada berkat. Demikian aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yang aku tidak akan memusnahkan sekali. Jadi Tuhan begitu baik. Tuhan memberikan kesempatan buat setiap kita supaya kita datang kepada Yesus dan bertobat, percaya kepada Tuhan. Ayat ke-9, aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub, dan orang mewarisi gunung-gunungku dari Yehuda. Orang-orang pilihanku akan mewarisinya, dan hamba-hambaku akan tinggal di situ. Ayat yang ke-10, Saron akan menjadi padang rumput bagi domba, kambing domba, dan lembah Akor menjadi tempat pembaringan bagi lembu sapi untuk umatku yang mencari aku. Amin. Mari, kita adalah umat-umat Tuhan yang selalu mencari Tuhan. Terbukti nyata saya, pagi malam, dari sejak 1 Januari 2021 sampai detik ini, saya tidak pernah berubah. Mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan. Karena Tuhan janji di dalam bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Waktu mari kita mencintai Yesus, karena ada janji Tuhan, rumah kita ada di dalam kerajaan surga. Rumah kita bukan di dunia ini, ya. Di surga ada janji Tuhan, seperti tadi firman Tuhan saya bacakan dalam Filipi pasal 3 ayat 20. Keluarga kita di dalam surga, dan ada janji Tuhan, hamba-hambaku akan tinggal di situ, tinggal bersama Yesus. Oleh itu mari kita mau cinta Yesus, kita mau setia dan taat sampai nanti kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Rumah di surga, amin, haleluya, Tuhan sudah sediakan, amin, haleluya. Waktu ku sampai, senang hatiku, rumah di surga, lalu terbuka terus, amin, haleluya, oleh darah Yesus Tuhanku, amin, haleluya. Rumah di surga, rumahku di surga,
Itu Tuhan sudah sediakan. Amin, haleluya. Waktuku sampai, senang hatiku, rumah di surga. Amin, haleluya. Selalu terbuka terus, masih terbuka saat ini. Marilah kita bertobat, setia dan taat. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari paling jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Mari kita semua makin hari makin dekat dengan Tuhan, berjaga dan berdoa, berjaga hati, baca firman Allah rajin, dan menjadi pelaku firman Tuhan, dan banyak berdoa bersekutu dengan Tuhan Yesus. Dan apapun yang kita kerjakan hari ini diberkati Tuhan. Amin. Tuhan bersama memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan.